ada yang mau kerja di BPR nggak? Mereka kadang nggak tahu BPR itu apa, jadi nggak ada yang angkat tangan. Nah, kalau anak-anak yang sekarang mungkin yang jadi masalah mereka adalah kadang komunikasi, karena kan mereka Gen Z itu melewati masa COVID ya. Iya. Masa COVID itu kan semua menatap layar. Oh iya, jarang berkomunikasi, bersosialisasi. Makanya, betul sekali. tapi kalau dari segi kemampuan, kecerdasan, mereka sih oke ya. Tapi dari semua perkembangan itu, jangan lupa satu hal, personal touch. Coaching itu intinya adalah membangun, iya nih harusnya begini. Jadi kan itu memacu orang untuk mungkin berpikir, berinovasi. Jadi kalau misalnya buat teman-teman di BPR, jadi bisa menimbulkan inovasi-inovasi karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Kali ini Sentral Arta Bertanya hadir lagi untuk Anda. Seperti biasa kita menghadirkan tokoh-tokoh yang penuh dengan inspirasi. Yang tentu saja kita harapkan dari beliau yang hadir di sini kita akan mendapatkan insight baru, kemudian inspirasi baru supaya kita menjadi lebih baik. Dan salah satu tokoh yang kita hadirkan kali ini adalah tokoh yang menginspirasi saya, dan semoga saja nanti dari beliau kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan menjadi inspirasi juga untuk Anda. Di tengah kesibukan beliau, akhirnya saya bisa menculik sedikit ini. Karena padatnya jadwal beliau. Kita perkenalkan dulu Kepala OJK Tegal, Pak Novianto Utomo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Pak Novi, di antara rentetan kegiatan yang cukup padat bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir di Sentral Arta Bertanya. Akhirnya ya Mas. Akhirnya. Setelah 2 kali cancel ya. Ya, tentu saja ini menjadi kebahagiaan kami Pak. Ya, semoga saja ini juga nanti menjadi sesuatu yang memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Berbahagia sekali karena Bapak bisa meluangkan waktu dan hadir ngobrol-ngobrol Pak tentang, ya mungkin ada di antaranya profil Bapak yang tentu saja kita ingin tahu bagaimana Bapak menjadi orang nomor 1 di OJK Tegal ini. Kemudian juga saat ini mungkin fenomena Gen Z ya. Fenomena Gen Z yang cukup berpengaruh dalam roda perekonomian tentu saja sebagai SDM. Dan nanti juga mungkin ada harapan-harapan dari Pak Novi sendiri seputar lembaga keuangan khususnya BPR. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit membacakan profil, semoga tepat ya Pak, ini tidak salah. Jadi Pak Novi lahir di Bogor tahunnya 1978. Wah, ini kakak kelas saya pas ini Pak berarti. Iya, pendidikan Pak Novi D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau orang mengenalnya dengan STAN ya Pak ya dulu ya. Oke. STAN, kemudian S1-nya Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, dan S2-nya di Monash University, S2 Banking and Finance. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak tentang dari pendidikan atau juga karir Bapak sebelum sekarang akhirnya menjadi orang nomor 1 di OJK Tegal. Jadi Mas Riko dulu itu waktu saya SMA, cita-cita saya satu, saya mau cari sekolah gratisan. Oh gitu Pak? Iya, dulu sebenarnya begitu. Nah, dulu ceritanya waktu UMPTN, ketahuan usianya. Waktu UMPTN itu, saya pilihan pertama tuh ke Fakultas Ekonomi UI. Pilihan kedua Fakultas Hukum UI. Yang pertama nggak diterima, yang kedua diterima. Cuma saya pikir-pikir kan, saya ini orangnya pendiam, pemalu. Nah kalau misalnya jadi lawyer bisa kalah terus ceritanya. Makanya terus ikut ujian STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, diterima di sana, saya memilih ke sana. Nah karena cita-cita lulus SMA itu nggak kesampaian. Setelah lulus D3 lanjut ke UI, jadi tetap bisa jadi sarjana dari UI. Dapat sarjana. Iya, jadi kalau D3 kita nggak bayar karena kuliahnya gratis. Saya itu cuma bayar kuliah waktu S1.
S1-nya. S2 pun gratis. Beasiswa. Luar biasa. Beasiswa juga ya Pak ya? Iya. Tapi masuk STAN ini kan bukan mudah Pak. Itu seluruh Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Dan yang masuk juga tidak banyak ya Pak ya? Satu angkatannya maksudnya? Dulu seingatku angkatanku itu yang akuntansi 500-an lah. 500. Tapi berkurang. Jadi terakhir itu tinggal berapa gitu, karena ada yang IPK nggak mencapai harus keluar. Oh gitu. Gitu. Berarti prestasinya memang harus Iya. stabil dan meningkat gitu ya Pak? Kita ada IPK minimum, kalau nggak mencapai itu keluar. Oh, oke. Berarti nggak santai-santai udah masuk terus santai gitu nggak? Tetap harus menstandarkan yang ada di sana gitu. Tetap harus belajar. Ya. Terus gimana Pak ceritanya masuk ke OJK, kemudian akhirnya sekarang menjadi kepala OJK Tegal? Jadi lulus dari STAN, saya harus kerja di Kementerian Keuangan. Oke. Saat itu saya pilih instansi yang cuma ada di Jakarta karena saya mau kuliah di UI. Oke. Jadi dulu namanya aja Ditjen Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Itu tugasnya ngawasin industri keuangan non-bank, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, semua di situ. Iya. Oke. Jadi itu awal mula ya Pak? Awal mulanya. Setelah itu, setelah OJK berdiri, pengawasan di Kementerian Keuangan digabung di OJK. Jadi 2013, 2014 saya gabung di OJK. Di OJK. Mulai apa Pak kalau boleh tahu waktu itu, di bagian atau apa? Dulu tuh waktu OJK pertama kali berdiri, saya diminta menjadi industri keuangan non-bank syariah. Jadi dulu saya bertugas melakukan pengembangan asuransi syariah. Oke. Jadi ya terkait asuransi lah. Di Jakarta berarti ya Pak ya? Di Waktu Jakarta. itu. Berapa tahun Pak? Berapa tahun ya? Saya juga lupa bro. Kemudian setelah itu tugas di mana lagi Pak? Dapat kepercayaan? Di Jakarta. Di Jakarta terus terakhir dipindah ke Bandung. Oh Bandung. Di Bandung, kemudian akhirnya pindah ke Tegal. Ke Tegal. Oke. Berarti mulai 2013 ya Pak ya tadi ya? Di masuk 2014 ya, mulai di OJK. Oke, Pak, kalau dalam pendidikan kemudian sampai dengan saat ini di OJK, tantangan terbesar Bapak apa waktu itu? Kemudian sekarang terbesar apa ya? Waktu OJK berdiri nggak ada yang kenal OJK. Oh gitu. Wah itu, OJK apa? Temennya kan OJK, ojek ya? Sampai orang bilang begitu. Itu tantangan terbesar menjelaskan OJK itu apa, fungsinya apa, terus apa bedanya dengan yang sebelumnya. Itu benar-benar tantangan besar. Nah, apalagi ketika itu saya ngurusin keuangan syariah, itu lebih susah lagi jelasin. Ketika Bapak menghadapi tantangan seperti itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi, sehingga mereka itu mengetahui ada OJK, terutama di dunia asuransi syariah? Satu harus sabar kita, menjelaskan bolak-balik kita harus jelaskan ya. Yang penting sabar lah, karena memang orang nggak tahu OJK itu apa, keuangan syariah itu apa. Itu yang padahal kayak keuangan syariah itu potensinya besar. Bahkan dulu itu saya ngurusin perizinan ya asuransi syariah, bolak-balik ada yang nanya, Pak, ada asuransi syariah yang dijual nggak? Ada yang dijual nggak? Gitu. Iya, sampai ke bilang, investornya dari mana? Dari negara ini. Sampai segitunya itu. Oh iya. Orang ngincer, negara lain ngincer pasar di Indonesia. Oke. Berarti potensinya memang luar biasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian dalam pencapaian ini sendiri Pak, apa yang namanya Bapak rasakan ya ketika Bapak bisa akhirnya mungkin di titik awal mengenalkan OJK kepada masyarakat umum, terus kemudian selain sabar mungkin ada trik lain Pak dalam survive bertahan untuk bisa memperkenalkan dan akhirnya masyarakat paham tentang OJK.
selain sabar kita juga harus selalu belajar apa. Misalnya nih, kita ketemu guru, kita harus jelasin dengan bahasa apa gitu. Ketemu mahasiswa beda lagi bahasanya, ketemu santri beda lagi bahasanya, ketemu dosen mungkin beda lagi juga bahasanya. Jadi kita harus belajar dari waktu ke waktu untuk memberikan penjelasan yang pas buat masyarakat. OJK itu apa? Itu awal-awal seperti itu. Kalau sekarang kalau ditanya OJK mungkin banyak yang tahu, tapi ada juga ternyata yang nggak tahu gitu. Jadi ya tetap harus kita jelaskan. Berarti pola komunikasi ya Pak menjadi sangat penting ya untuk bisa menyampaikan apa pesan kita. Oke, masih di Sentral Arta Bertanya dan saat ini Riko masih bersama dengan Kepala OJK Tegal, Pak Novianto Utomo. Pak Novi, kita lanjutkan lagi ya Pak. Kalau menurut Bapak nih Pak, dan Bapak sendiri sekarang kan sudah menjadi Kepala OJK, referensi Bapak ketika Bapak menjadi kepala itu siapa Pak? Terus apa ya nilai-nilai ya, atau nilai budaya dari kepemimpinan beliau yang Bapak ambil? Saya itu punya beberapa pimpinan yang suka saya jadikan role model gitu. Di intern gitu Pak? Atau yang intern di Kementerian Keuangan, di OJK. Kalau di Kementerian Keuangan saya belajar misalnya atur-aturan, kemudian inovasi, terus kemudian ada juga terkait misalnya gimana kita membela anak-anak kita kalau misalnya berhadapan dengan auditor misalnya. Nah kalau role model nih sebagai kepala OJK, saya lihat bos-bos saya sebelumnya di Bandung, bagaimana mereka ketemu dengan stakeholder, bahkan kadang bagaimana mereka menangani demo. Gitu. Iya, gimana menangani demo? Mereka ada beberapa contoh sikap-sikap yang menurutku pas buat kita ikuti. Gitu. Itu dari intern. Kalau dari luar OJK Pak, siapa Pak? Kira-kira profil siapa yang Bapak jadikan referensi? Kalau profil banyak ya, karena saya suka baca biografi atau malah nonton, karena kita belajar bukan cuma baca doang, sekarang bisa nonton juga. Saya contoh, saya suka Pak Prabowo. Bagaimana dia presiden sekarang menjelaskan menjelaskan ide-idenya, menurut saya oke. Kalau public speaking, saya suka Pak Anies. Pak Anies bagus public speakingnya. Anies Baswedan bagus public speakingnya. Saya masih belajar supaya bisa kayak gitu. Itu contohnya. Kalau dari Pak Prabowo kita bisa belajar bagaimana dia berpihak pada rakyat kecil. Kemudian dia mengarahkan orang. Tapi jangan lupa Pak Prabowo itu selalu memberi contoh. Teladan gitu ya Pak. Ada pernah cerita Pak Prabowo mau ke Magelang, Akmil Magelang. Yang lain kan kalau udah jenderal ke situ naik mobil, dia terjun payung. Itu baru top itu. Tentara beneran gitu. Tentara beneran. Walaupun udah jenderal, beliau masih berani terjun payung. Itu. Berarti ada pepatah mengatakan 1000 nasihat itu kalah dengan 1 teladan, gitu. Cocok nggak Pak sih? Cocok banget. Cocok banget. Oke, Pak Novi, semakin menarik nih Pak. Pak, ini Pak Novi kan kerjanya cukup padat ini Pak. Kalau boleh tahu saat ini lembaga jasa keuangan yang di bawah OJK Tegal itu ada berapa Pak? Wah, banyak Mas itu. BPR ada 31. LKM ada 27. LKM itu lembaga keuangan mikro ya. Terus kemudian ada Gadai, ada 4 perusahaan Gadai di sini. Salah satunya adalah perusahaan Gadai Syariah terbesar di Indonesia. Itu ada di Pekalongan. Terus kemudian ada agen penjual
reksadana, ada manajer investasi di sini. Oke. Itu. Berarti kan pengawasannya cukup ini ya Pak ya. Intinya sangat menyita waktu Bapak. Kalau boleh tahu di antara banyak kegiatan ini ada yang buat buang stresnya gitu Pak? Apa Pak favorit kegiatannya di luar kegiatan kantor nih? Seru nih Mas Riko. Iya. Ini. Aku tuh paling suka main Lego. Lego. Main Lego, okay. main Meccano. Kenapa? Karena kan kalau Lego itu kita dikasih nih wujud akhirnya kayak gini. Ya, kita ikutin semua. Kadang bisa salah loh, ngikutin aja bisa salah loh. Ini kok jadinya aneh. Iya. Kita bongkar lagi. Itu kan melatih imajinasi, melatih keterampilan tangan dan kesabaran ujungnya itu. Oke. Kalau salah, bongkar aja loh. Iya, dari awal lagi. Dari awal lagi. Biasanya sekarang mainnya sama siapa Pak Lego di rumah? Sendiri. Sendiri. Main sendiri Legonya. Itu. Karena keluarga nggak di sini kan. Ya. Anak istri di Depok. Jadi Oke. aku sendiri di rumah. Di rumah berarti. Tapi kalau pas ngumpul biasanya apa Pak? Kegiatan favorit bersama dengan keluarga kalau boleh tahu? Kalau sama keluarga makan di luar. Kuliner itu Pak. Iya. Kuliner apa Pak yang paling suka ini Pak? Kalau boleh tahu juga nih. Wah, ini kadang tergantung anak. Begitu. Mau makan di mana? Kadang mau makan apa? Kayak ayam goreng, kayak gitu-gitu. Tergantung anak. Anak mau kemana kita ikut. Jadi ya selera anak lah. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu satu lagi nih Pak, bicara soal kuliner Tegal apa Pak yang Pak Novi paling suka, paling cocok buat Pak Novi? Wah, aku di sini suka sate. Sate kambing muda ya. Oke. Nggak boleh nyebut merek toh. Oh iya. Ya, aku suka sate di sini. Oke. Suka sate, cuma di sini tuh masalahnya adalah tongsengnya tidak sesuai yang saya bayangkan. Kenapa? Kalau di Jakarta kan tongsengnya itu sate dibakar, nggak terlalu matang, terus dicelupin berkuah, dimasak. Nah, kalau yang di sini kan potongan daging. Nah, beda aja masalah. Ini yang model Solo ya Pak ya, berarti yang digoreng atau dibakar dulu ya? Iya, dibakar dulu. Ada Pak satu Pak kalau boleh ada di sini? Ada. Oh, di mana? Pasar Langon Pak. Oke. Kanan jalan Pak kalau dari Jambi. Oke. Coba. Boleh ya Pak? Boleh lah Pak, nanti kita. Pak Novi, kemudian satu lagi Pak, ini bagaimana perspektif Bapak ya tentang keadaan ekonomi saat ini Pak, dan juga ya ini di akhir-akhir tahun 2024, kemudian juga tahun depan ada regulasi juga ini yang cukup banyak dibicarakan di mana-mana tentang pajak 12% ya Pak. Ini tampaknya membuat masyarakat juga ya merasa ada yang pro kontra itu pasti ya, tapi ini bagaimana menurut Bapak, perspektif Bapak sendiri? Jadi kalau yang namanya kebijakan, masalah pro kontra pasti ada lah. Ya, oke. Kenapa misalnya itu PPN jadi 12%, padahal katanya perekonomian lagi turun, ya pemerintah punya alasan masing-masing lah. Tapi yang jelas tahun depan istilahnya challenging lah, tantangan besar lah buat kita. Kenapa? Karena keadaan ekonomi global kita masih deg-degan, perang belum selesai, terus kemudian ada satu yang bikin deg-degan. Apa itu Pak? Trump jilid 2. Itu kan Trump jilid 2. Ini pengaruh juga Pak? Apa sangat berpengaruh? Trump itu kan kerjanya ngajak berantem semua orang. Gimana dong? Sama Cina dia berantem. Naikin tarif, perang tarif. Kan yang kena seluruh dunia. Iya, pengaruhnya ya Pak. Kita mesti tunggu dia mau bikin kebijakan apa lagi gitu. Ini sekarang aja kan dia udah mulai nunjuk orang-orang yang kadang kita bingung, serius. Yang ini, yang itu. Kita lihat dulu. Terserah dia lah mau pilih yang mana kan. Kita lihat kebijakannya apakah masih seperti versi 1 yang ngajak berantem semua orang. Atau bagaimana, karena yang dulu diajak berantem waktu jilid 1 kan yang diajak berantem ngelawan semua. Kita bikin tarif, dia naikin tarif, kita naikin lagi. Pokoknya berantem lagi tuh. Kalau yang sekarang beberapa orang yang dulu pernah berantem seperti itu, ya udah kalau dia naikin tarif, kita beli barang dari dia. Tapi supaya dia juga mau beli barang dari kita, gitu. Tapi kita lihat bagaimana hasilnya, gimana ke depannya. Pak Novi, sangat menarik sekali nih ngobrol-ngobrol kita dari
kita kenal Pak Novi secara pribadi sampai dengan bagaimana pandangan Bapak tentang ekonomi ya tahun 2025 tentu saja atau ke depan. Masih ada beberapa pertanyaan Pak, tapi kita break dulu sambil Bapak minum kopi tidak Pak? Kalau boleh tahu. Kalau sudah dihidangkan saya. Kita nikmatin kopi Pak. Oke, masih di Sentral Arta Bertanya, jangan kemana-mana. Silakan Pak. Sentral Arta Bertanya masih bersama dengan Riko dan juga Pak Novianto Utomo. Dia adalah Kepala OJK Tegal. Dan kita masuk ke sesi kedua ini Pak. Kalau tadi profil Pak Novi, sekarang kita ingin bicara tentang dunia kerja. Dunia yang saat ini lagi banyak dibicarakan lah. Mungkin di luaran ada angka pengangguran dan lain-lain. Tapi hari ini kita nggak bicarakan itu Pak Novi. Lebih pada tantangan sebenarnya Pak. Apa yang menurut Pak Novi sendiri ya dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini yang menjadi tantangan dalam dunia kerja? Kalau 5-10 tahun banyak Mas Riko banyak tantangan. Mungkin 5 Pak, 5 aja. 5-10 tahun banyak lah tantangannya. Perubahannya cukup besar ya Pak? Perubahannya pasti besar karena otomatisasi jalan. Mungkin kalau misalnya Mas Riko pernah baca buku The End of Banking, kayak gitu-gitulah, banyak buku tentang the end of the end, accounting lah, banking lah. Nah, kenapa disebut kayak gitu? Karena kan kayak misalnya akuntansi kan sekarang tinggal input data langsung jadi itu laporan keuangannya. Nah, jadi kita tuh harus paham yang namanya digital, macam-macam lah digital tuh. Kita harus bisa bikin video lah misalnya kalau orang-orang yang mau jadi YouTuber gitu kan. Nah, kalau kita sebagai pegawai di bank gitu kan, kita harus paham aplikasi perbankan tuh macam-macam banyak. Terus kalau perlu kita bikin ide ini harusnya seperti ini untuk memudahkan masyarakat. Tapi dari semua perkembangan itu jangan lupa satu hal, personal touch. Lama-lama orang bosen lah lihat ini aplikasi. Mungkin suatu hari orang akan rindu, misalnya nasabah, Pak apa kabar, gimana istrinya udah sehat. Nah tapi yang ngomong bukan AI loh, bukan mesin. Mas Riko yang ketemu misalnya, Pak gimana kabarnya, gimana bisnisnya, oke. Jadi memang ada perkembangan teknologi, tapi jangan lupa namanya personal touch gitu, apalagi kita di BPR ya Mas Riko ya. Penting loh menyapa, Pak apa kabar, katanya sakit ya, oh enggak saya udah sehat, kayak gitulah obrolan kayak gitu. Karena kan kalau kita menghadapi mesin terus lama-lama bosan juga, pingin ngobrol sama Mas Riko misalnya. Kayak gitu-gitu Mas Riko. Berarti tantangan ketika teknologi digital ini empati simpati menjadi sangat berharga sekali ya Pak? Sangat berharga. Karena kenapa misalnya ada orang yang setia sama BPR ini, mau apapun yang terjadi dia tetap nabung di situ kan? Ya karena kayak gitu. Mungkin BPR kita nggak menyediakan bisa transfer langsung, bisa narik uang dari ATM, nggak perlu kartu kayak gitu kan? Mungkin dia cuma butuh apa kabar Pak? Atau pas ulang tahun, Pak selamat ulang tahun ya. Kita kirim stiker kue tart gitu ke WA dia. Mungkin itu yang dibutuhkan. Karena kalau Mas Riko mau ngejar bank umum dengan teknologinya, ya kapan nyampenya gitu. Berarti diambil dari sisi yang lain ya Pak ya. Kalau bicara tentang di perusahaan sendiri Pak atau di OJK di tempat Bapak sendiri, gimana sih Pak kalau Bapak melihat sekarang mental pekerjanya Pak, dan bagaimana cara mengelola mereka? Di kita itu udah beragam lah orangnya. Dari yang generasi kalau generasi itu apa? X ya. Kalau 70-an X ya kalau nggak salah. Habis itu milenial. Apalah itu ya. Saya juga nggak terlalu paham. Tapi memang generasinya berbeda jauh. Kalau anak-anak yang sekarang mungkin yang jadi masalah mereka adalah kadang komunikasi.
komunikasi ngomong sama atasan kadang nggak pas gitu loh. Iya. Bahkan sampai ada yang snewer gitu, salah ngomong ya kayak gitulah kalau anak-anak sekarang kan. Tapi apa kalau dari segi attitude oke lah, maksudnya kerja keras iya, disiplin iya, cuma mungkin kalau yang dilihat di tempatku adalah mungkin masalah komunikasi lah. Kadang kan kalau kita ngomong sama Gen Z, Gen apa lagi? Iya. Beda aja ngomong. Iya. Kalau kayak Gen Z tuh misalnya Mas Riko, dia ngirimkan apa ya, misalnya foto, video buatan dia, gitu. Kita kasih jempol, udah senang mereka. Gitu. Iya. Kalau yang lain kan dikasih jempol ya biasa aja dong. Kalau generasi itu biasa aja dong. Harus ada tambahan kalimat-kalimatnya gitu atau gimana? Karena kan gini, kita kan WA tuh biasanya grupnya banyak ya. Oh iya, betul. Beda tuh kalau misalnya yang WA isinya bos-bos nih, dikasih jempol biasa aja kita. Iya. Beda kalau misalnya isinya anak-anak muda, dikasih jempol pada seneng. Udah. Itu bedanya. Apresiasinya beda gitu ya. Penanggapannya beda. Iya. Oke. Gitu. Oke Pak, ini makin seru berbicara soal SDM ya Pak. SDM juga sekarang adalah teknologi informasi atau teknologi digitalnya juga semakin beragam, berkembang terus dari waktu ke waktu, bahkan cepat sekali lah perubahannya. Skill apa Pak yang harus dimiliki para pekerja ini kalau dari Pak Novi? Yang jelas skill digital harus bisa lah. Masa rumus-rumus Excel nggak tahu kan nggak oke gitu. Apalagi rumus-rumus di Word supaya mempercepat pekerjaan kita itu harus tahu lah. Itu jadi dasar sekali. Iya, dasar sekali. Kemudian apa ya? Yang jelas harus komunikasi yang oke lah. Karena kita menghadapi banyak generasi yang berbeda. Jadi harus komunikasi itu harus bagus. Jadi Bapak tampaknya menggarisbawahi soal komunikasi ya Pak. Ini menjadi gimana sih Pak, komunikasi yang efektif, efisien dari atasan bawahan, kemudian horizontal ya antar pekerja supaya tidak terjadi crash di antara mereka. Gimana Bapak dalam menciptakan budaya kerja yang positif semacam itu? Kalau komunikasi ya kita harus lihat generasinya juga kadang-kadang kan. Kalau misalnya berbicara dengan generasi ini kita harus begini kadang seperti itu. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, orang akan tahu misalnya, oh saya ini orangnya suka belak-belakan, ya udahlah kita ngomong belak-belakan. Nanti kalau misalnya ada yang marah, tersinggung, biasanya datang ke ruangan ya maksudku begini ya, tetap aja pasti ada yang begitu. Gitu ya. Tetap ada apa ya, beda generasi, beda penyampaian dan penerimaan gitu ya. Betul. Tinggal nanti caranya biasanya gimana Pak kalau terjadi miss gitu ya? Iya, miss ya gitu. Ya kita jelaskan apa maksud kita gitu. Maksud kita apa. Biasanya sih terima karena kan nggak ada maksud menjelekkan, membuli apa ya, kita memberikan apa ya, pengarahan, perbaikan, penjelasan. Oke Pak, ini di dalam dunia kerja tentu di OJK saat ini ada ya Pak Gen Z yang lahir di atas tahun 2000 sudah mulai masuk ya Pak di OJK ini? Ada dan mungkin tahun ini dan tahun depan akan ada lagi. Akan ada lagi. Gimana nih Pak fenomena Gen Z sendiri dalam Bapak mengakomodir ya banyak sekali generasi-generasi di OJK Tegal? Kalau yang Gen Z, kalau misalnya mereka pertama kali datang ke OJK Tegal, udah kita kasih tahu dulu ini. Oh gitu. Iya, langsung ada ini. Iya, kita kasih tahu gini. Rule game-nya gitu. Rule of game-nya. Nah, kadang kalau Gen Z itu kan katanya setelah berapa tahun mereka akan resign apa.
biasanya bolak-balik aku tanya, masih lanjut di OJK nggak? Masih mau di OJK apa enggak gitu? Masih Pak. Nah, oke. Nah biasanya di Desembernya aku tanya lagi. Gitu. Masih lanjut apa enggak? Nah gitu. Karena salah satu survei bilang kalau Gen Z itu 3-4 tahun, 5 tahun mereka akan cenderung mencari tempat kerja baru gitu loh. Okay. Yang sekarang ada mungkin baru 2 tahun lah ya. Jadi kita lihatlah tahun ketiga gimana. Karena ya begitu lah survei gitu. Jadi komitmen mereka di kantor apa gimana Pak? Komitmen sih oke ya, maksudnya dari segi pekerjaan ada deadline kita penuhi gitu. Yang mungkin juga waktu pemilihannya oke gitu, pemilihan pegawainya karena karena kan masuk OJK itu harus tes ini, tes itu, banyak tes. Udah itu pendidikan. Pendidikan juga. Berarti di sini kalau secara pekerjaan, profesionalitas itu oke, hanya mungkin komunikasinya agak berbeda gitu saja mungkin ya Pak ya. Karena kan mereka Gen Z itu melewati masa Covid ya. Iya. Masa Covid itu kan semua menatap layar. Oh iya, jarang berkomunikasi, berkomunikasi. Makanya betul sekali. Mereka rada kesulitan mungkin dari segi itu aja gitu. Salah mengungkapkan pendapat gitu. gitu. Tapi kalau dari segi kemampuan, kecerdasan, mereka sih oke ya, harusnya kan gizinya oke. Terus sekarang mudah lagi belajar. Ya sekarang, betul sekali. Mas Riko mau belajar apa? Ketik aja di YouTube. Iya. Mau belajar kripto misalnya, atau mau belajar menyulam juga ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Gitu. Beda dengan zaman dulu ya Pak, harus beli buku, harus ke guru gitu. Zaman kita aja. Beda, kita beda generasi. Zaman aku lah. Zaman aku. Waduh. Harus susah. Betul. Bahkan dulu namanya buku akuntansi ya dulu itu. Banyak kan impor kan. Nah, mahal ya. Carinya susah gitu. Susah enggak semua toko ada lagi kan. Kenapa kita carinya buku akuntansi yang impor? Kalau udah diterjemahin kita pusing sendiri Mas Riko. Gitu. Ya apa? Apa lagi? Malah memang lebih bagus yang ori gitu, asli gitu. Dulu pengalamanku gitu. Kalau belajar akuntansi belajar pakai yang bahasa Inggris. Kalau udah bahasa Indonesia kita pusing sendiri. Lebih mudah. Oke. Pak Novi, ini terkait tadi kita masih berbicara soal dunia kerja dan juga pekerjaannya sendiri ya. Ini dalam pengembangan diri karyawan sendiri Pak. Metode apa menurut Pak Novi yang paling ideal dalam mengembangkan si karyawan atau pegawai ini? Mas Riko, kalau misalnya pengembangan pegawai kan banyak ya metodenya ya. Banyak banget metodenya. Ada yang semua ini tergantung dari pegawainya. Jadi kita harus kenal sama pegawai kita. Misalnya Mas Riko lebih cocok Mas Riko lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Ada loh yang begitu. Ada yang kita ajak ngobrol sampai dia menemukan, oh iya Pak, saya harusnya melakukan ini. Nah kayak itu namanya metode coaching tuh kayak gitu kan. Cuma kadang coaching itu membutuhkan waktu lebih lama dari metode yang lain gitu. Tapi di Tegal kami menerapkan itu. Jadi kita coaching, kita tuh punya coaching wajib. Coaching wajib. Oke. Tiap semester harus ketemu saya. Seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Iya. Langsung dengan Pak. Iya, kita ngobrol sekalian menyisipkan sesuatu gitu. Oke. Kalau boleh tahu saat ini yang di bawah Pak Novi, karyawan atau pegawai yang ada di OJK Tegal berapa Pak jumlahnya? Kurang lebih. Pegawai kita itu ada 21. Oke. Itu yang organik ya istilahnya. Terus kalau yang mulai dari pengamanan dalam, terus itu kira-kira ada 29. Kurang lebih 50. Nah kalau yang coaching yang organik. 21 ini. 21 ini. Berarti paling tidak makan waktu 1 bulan ya Pak, kalau 1 hari 1 ya. 21 hari kerja sama. Lumayan juga. Ya lumayan juga lah gitu. Dan ini profilnya mereka berbeda-beda pasti. Berbeda-beda. Ada yang
misalnya nih, beda-beda. Misalnya ada orang yang kurang percaya diri, ada orang yang sangat percaya diri, ada yang di tengah-tengah gitu. Nah, kalau dari segi kemampuan oke lah, baca laporan keuangan, analisa itu oke. Cuma dari segi itulah yang harus kadang kita harus tingkatkan. Pak Novi kan sudah melakukan coaching ini berkali-kali tentu saja ya. Bapak melihat pentingkah coaching ini dalam pengembangan karir dari pegawai itu, Pak? Dengan tidak melupakan metode yang lain ya. Kita sekarang fokus di coaching ya, Pak. Ya. Dari coaching ini menurut saya sangat penting karena saya melihat beberapa orang pegawai saya itu mengalami perubahan lah ya. Dari pertama kali saya datang, bagaimana keadaannya sampai sekarang ada perubahan yang positif. Jadi ya, menurut saya coaching ini memang harus diteruskan. Yang penting kita punya cukup waktu, itu aja. Karena mungkin harus mendengarkan dan menggali begitu kalau tadi yang Bapak sampaikan. Karena kan coaching itu intinya bukan kita yang mengarahkan, mereka yang ini harusnya gini ya, gitu. Biar mereka yang menemukan sendiri. Mereka menemukan sendiri, terus kemudian kayaknya harusnya begini. Terus mereka yang melakukan sendiri dengan penuh kesadaran. Kalau metode lain kan mungkin berbeda dengan coaching. Berarti dengan kata lain seorang coach sebutannya berarti Pak Novi berlaku sebagai orang coachnya ya gitu ya. Harus pandai-pandai membuka tabir ya dari mereka. Karena harus menggali potensi mereka sendiri mereka. Ini nggak akan berhasil kalau misalnya kita nggak mendapatkan kepercayaan dari mereka gitu. Misalnya nih, si Bapak kayaknya marah-marah, ngapain saya ngomong sama Bapak gitu kan. Mau kucing marah-marah mulu. Sebentar malah. Ya nggak akan ada yang mau ngomong kalau gitu caranya. Mau coaching, mau level 1, 2, 3, 4, 5 juga nggak akan beres, itu nggak akan selesai gitu loh. Itu. Menarik sekali Pak, ini kita bicara soal coaching tapi kita break dulu boleh Pak? Boleh. Kopinya semakin dingin saya. Masih di Sentral Arta Bertanya. Silakan Pak. Masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko dan juga Pak Novianto Utomo, Kepala OJK Tegal. Pak, tadi menarik sekali kita bicara di sesi sebelumnya tentang coaching ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Novi sendiri Pak, ini tentang coaching ini sangat cocokkah? Cocok sekali atau gimana Pak terhadap pengembangan individu di lembaga jasa keuangan khususnya di BPR? Mas Riko, biasanya ABCD, ini cuma 2. Ya. Jadi sebenarnya ya Mas Riko, kalau mau setiap organisasi mungkin beda-beda ya mau metode apa, karena kan tergantung dengan SDM-nya ya. Tapi kalau menurut saya apa yang sudah kita terapkan terkait coaching ini menurut saya sih oke gitu loh, oke buat pengembangan SDM di tempat kami ya. Jadi kenapa oke? Karena di proses coaching itu kan orang akan berusaha menemukan apa sih masalah dia, gimana menyelesaikannya. Jadi ketika mereka menemukannya sendiri, mencari solusi sendiri, itu akan lebih jalan gitu loh, daripada kalau misalnya Mas Riko lakukan A, B, C, D. Mungkin Mas Riko nggak ngerti kenapa saya harus melakukan A, B, C. Kenapa nggak A aja? Kenapa nggak B saja? Nah, kalau di coaching kan semua hal itu ditemukan oleh yang bersangkutan. Jadi ada keinginan untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jadi seperti kayak timbul kesadaran mereka sendiri. Kesadaran sendiri, benar banget Mas Riko. Akhirnya nanti berkomitmen menyelesaikan semua gitu. Dan itu dari dia dan oleh dia sendiri yang melakukan. Betul. Nah, itulah manfaat paling besar dari coaching, membangun kesadaran. Kalau coaching sendiri Pak, ini mungkin dari tadi kita sering mendengar atau berbicara tentang coaching. Kalau menurut Pak Novi sendiri dan juga penonton pasti ingin tahu coaching itu sebenarnya apa Pak? Saya
definisi pastinya mungkin harus lihat ya di tempat lain, mungkin lihat buku apa coaching. Tapi yang saya pahami coaching itu semacam memprovokasi Mas Riko lah. Mas Riko masalahnya begini, menurut Mas Riko bagaimana? Menurut Mas Riko kalau misalnya hal ini menjadi lebih baik, apa yang harus dilakukan, bagaimana, kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak semacam pertanyaan provokasi yang kita selipkan dari kita ngobrol gitu. Jadi intinya sih membangun kesadaran masalahnya ada ini. Nanti dia akan berpikir, oh iya ya, benar juga nih, harusnya kita begini. Tapi nanti kalau definisi mungkin Mas Riko bisa lihat lah di yang benar tuh gimana definisi tadi. Kalau saya pelajari ya gitu Mas Riko. Jadi yang penting membangun kesadaran sampai dia berpikir, benar juga. Ini jalannya. Ini menjadi titik poin yang penting sekali di situ ya, ketika ahanya itu keluar gitu ya. Oke. Berarti ini kapan-kapan kita mungkin akan bicara lebih jauh tentang coaching, boleh Pak? Boleh. Boleh lah. Jadi saya bisa belajar sama Mas Riko. Salah nih, kebalik Pak, karena saya pengen belajar. Karena yang ya mungkin banyak sekali yang kita dengar, ada mungkin dalam pola seperti ini ada yang saya pernah dengar kayak mentoring, kayak training. Mungkin ada irisan-irisannya yang bisa kita pelajari ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi kalau sekarang ini dampaknya seperti apa sih Pak yang dirasakan Pak Novi sendiri secara jangka pendek dan jangka panjang? Dan yang juga diharapkan dari coaching itu apakah juga tercapai? Kalau yang saya alami dalam jangka pendek, mereka itu jadi lebih percaya diri dan saya rasa beberapa trauma mereka sudah mulai hilang ya, karena ada beberapa kejadian yang mungkin membuat mereka trauma. Kita sih inginnya nanti kalau semuanya traumanya udah hilang, percaya dirinya sudah kembali, mereka akan lebih produktif Mas Riko. Produktif apa? Pekerjaan jadi bisa lebih baik. Kalau laporan ke saya nggak banyak, saya balik coret, balikin gitu. Nah kayak gitu. Jadi yang jelas kita ingin mereka itu lebih produktif, punya inovasi yang bagus, dan juga mungkin punya adaptasi terhadap lingkungan baru. Kenapa saya bilang begitu Mas Riko? Karena di kita itu, di OJK itu sekarang ada aturan setiap 3 tahun harus ganti teman. Maksudnya mutasi lah, promosi, rolling gitu. Jadi ada aturan seperti itu di OJK. Jadi kalau teman-temanku itu, anak-anakku itu kalau misalnya harus saatnya pindah, mereka bisa gampang beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Ini berarti untuk keseluruhan organik ini Pak? Iya, seluruh organik. Dan seluruh Indonesia dia harus siap ditempatkan di mana? Itu dia. Itu dia. Oke. Berarti ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak bagi masing-masing personil itu ya. Betul. Kalau mereka nggak siap ya susah. Oke, agak susah. Baik Pak, kalau untuk Bapak melihat ya bagi mungkin perusahaan seperti BPR, benefit atau manfaat yang bisa didapatkan dengan coaching ini sejauh yang Bapak ketahui. Kan tadi coaching itu intinya adalah membangun iya nih harusnya begini. Jadi kan itu memacu orang untuk mungkin berpikir, berinovasi. Jadi kalau misalnya buat teman-teman di BPR mungkin iya kenapa kita nggak punya produk ini? Kenapa kita nggak punya tabungan ini? Terus kalau tabungan tuh hadiah yang keren apa ya? Gitulah. Jadi bisa menimbulkan inovasi-inovasi karena memang coaching itu mendorong orang untuk berpikir inovatif, kreatif untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ada. Nah, jadi kedepannya harusnya sangat bermanfaat untuk
perusahaan. Sangat bermanfaat Pak. Oke, Pak Novi sebagai penutup Pak, ada himbauan dari Bapak ini dalam rangka untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM khususnya di BPR Pak. Ya Mas Riko, kadang saya memang khawatir dengan SDM BPR. Kenapa saya khawatir? Kadang kalau misalnya saya sosialisasi gitu ya, satu ruangan saya tanya, ada yang mau kerja di BPR nggak? Mereka kadang nggak tahu BPR itu apa, jadi nggak ada yang angkat tangan. Kalau saya tanya, ada yang mau kerja di bank umum nggak? Masih ada yang angkat tangan karena mereka memang mau dan mungkin tahu. Jadi kalau SDM-nya sekarang yang ada di BPR, tolong dikembangkan. Kembangkannya gimana? Mau pelatihan silahkan, mau training silahkan. Nah, kalau Perbarindo menyediakan training, monggo silahkan ikuti. Kalau di OJK kita juga menyediakan yang namanya Learning Management System. Di situ tinggal daftar, terus ikut pelatihan. Semua itu tergantung dengan SDM-nya mau ikut apa enggak, mau berubah apa enggak. Nah itu tugas pimpinan-pimpinan BPR lah, untuk menggugah dan memberi contoh. Misalnya saya aja udah umur 50 tahun nih, direksi saya udah 50 tahun, masih 56 masih mau belajar. Nah itu harus diberikan contoh kepada pegawai-pegawainya. Saya pun sama, saya masih belajar, saya masih belajar, misalnya belajar tentang kripto, apa sih itu kripto, kemudian keuangan berkelanjutan. Tapi saya belajarnya mungkin rada aneh itu apa ya? enggak pergi ke seminar atau memang seminar kadang ada, saya ikut juga, tapi saya lebih banyak nonton YouTube misalnya, atau bahkan Netflix misalnya. Jadi saya cuma mau bilang, yang namanya mau belajar, yang namanya mau mengembangkan diri, sekarang jalannya banyak Mas Riko. Mau baca koran bisa, baca buku bisa. Atau alternatif yang lain lah. Jadi yang penting harus mau belajar. Berarti tidak harus di bangku sekolah diri. Gitu ya Pak ya? Betul Mas Riko. Jadi kalau misalnya ya belajar dimanapun lah, gitu. Supaya ini bukan, kadang belajar itu bukan cuma buat kepentingan perusahaan, tapi juga bermanfaat buat kita. Jadi kan lebih enak kalau misalnya dianggap, oh Mas Riko itu pintar. Dia tahu ini. Jadi kalau itu pokoknya orang akan lihat Mas Riko itu orang yang pintar, paham banyak hal. Itu kan lebih keren daripada Mas Riko mah tanya apa juga dia nggak tahu. kan aneh kalau gitu kan. Berarti sebenarnya muaranya pada saat belajar keuntungan ke personal masing-masing akan kembali ke personal kita, akan mempengaruhi perusahaan menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Novi ini sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang hari ini yang luar biasa. Sekali lagi suatu kehormatan dan ini adalah waktu yang istimewa karena Sentral Arta Bertanya ini akhirnya bisa ketemu dengan Pak Novi dan mendapatkan banyak sekali informasi, insight baru, terus juga ilmu pengetahuan yang baru. Dan semoga saja ini juga bermanfaat bagi penonton kami tentu saja, teman-teman di lembaga jasa keuangan, di industri perbankan, di BPR terutama, mulai dari pemegang saham mungkin, direksi, karyawan sampai dengan seluruh staf dan juga yang menyimak acara ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan selalu bermanfaat Pak. Terima kasih banyak. Oke, dengan demikian selesai sudah Sentral Arta Bertanya hari ini, dan profil atau tokoh yang kita ambil inspirasinya kali ini adalah Kepala OJK Tegal Bapak Novianta Hutomo. Dan kita banyak sekali belajar dari beliau dan kita juga siap untuk nanti mendengar dan belajar dari tokoh-tokoh penuh inspirasi lainnya. Tetap di Sentral Arta Bertanya. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.